politik Indonesia menunjukkan Indonesia tidak pernah berubah separuh-separuh. Selalu berubahnya itu utuh melalui revolusi. Tidak pernah ada reformasi. Reformasi itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Mbak Wiwin, ya Mbak Wiwin. Saya pikir suruh belakangan lagi. Enggak ya, oke. Terima kasih Bapak dari Parmusi, Mas Jumhur dan Bang Kabar, gitu ya. Kayaknya Parmusi bukan ke saya ya tadi ya. Mas Jumhur dan itu. Apakah malapetaka ini kita biarkan saja? If not then so what, kan gitu ya. Tentu kita tidak membiarkan. Jadi tolong, ini sistemnya demokrasi. Jadi yang harus kita tentu acu adalah kita sedang melaksanakan sistem demokrasi. Tapi muncul permasalahan. Problem Indonesia yang sebenarnya itu apa sebenarnya? Saya mencatat problem yang sebenarnya adalah efektivitas pemerintahan dan pengawasan terhadap korupsi. Dan problem mendasar ini tentu yang harus dihadapi adalah bagaimana mengubah mindset dan cultural set itu sebenarnya. Nah, dalam konteks itu Bang Kaban juga bertanya gitu ya, kira-kira solusinya apa? Apakah membangun sistem atau figur atau dua-duanya? Kita bikin plan A, plan B. Plan A, karena saya PNS gitu ya, saya ingin perubahan itu terukur, terformat, tidak harus revolusi, tapi dengan catatan. Karena yang berkuasa di negara ini dan konstitusi memberikan payung yang luar biasa adalah kepada partai politik. Oleh karena itu kita tanya, partai-partai politik itu berkehendak tidak mau memajukan Indonesia? Mau menjalankan konstitusi dan sebagainya, tidak melanggar, tidak melakukan perilaku yang tentu menyimpang atau distortif. Kalau kesepakatan itu katakan kita tour dengan civil society, door to door kepada ketua-ketua umum partai, dan puncaknya kita undang semua ketua umum partai dan sekjennya untuk kita ajak bicara. Kalau sistem multi partai banyak hanya mendorong banyaknya partai-partai tanpa ada tugas tanggung jawab yang jelas, wassalam kita. Oleh karena itu, plan A yang asumsinya kita ajak dulu ngomong, partai-partai politik ini punya perspektif yang sama tidak dengan kita? Kalau tidak, ya sudah. Berarti kita tidak boleh membiarkan malapetaka ini sampai hancur cuy, kan gitu. Artinya apa? Tadi Mbak Eni mengatakan sebetulnya tidak perlu dihancurkan atau diturunkan, tapi kalau ekonomi kita betul-betul silang sengkarut. Biasanya tahun 65 menunjukkan ekonomi yang luar biasa ya, beban ekonomi dan ketidakmampuan dari masyarakat untuk gitu ya memenuhi kebutuhan mendasarnya biasanya membuat rezim kolaps. Demikian juga di tahun 98 kita lompat aja ke 98. Jadi ketika semua barang-barang tidak mampu dikonsumsi oleh sebagian besar kantong besar penduduk kita, gitu ya. Artinya ini masalah yang mendasar. Biasanya ketika ekonomi tidak bisa terpenuhi itu langsung ditangkap oleh politik, kan, rezim change, gitu kan. Itu yang terjadi. Lah, apakah seperti itu? Itu naturally berarti kan, bukan ada yang menurunkan dan sebagainya, memang ekonomi kolaps gitu. Atau memang gerakan massa yang luar biasa karena ternyata konstitusi kita diharu biru oleh para pengurus negara yang tidak mengurus secara tentu proper gitu. Nah, ini yang harus kita suarakan. Toleransi kita ada gitu. Toleransi kita sudah di ambang batas karena sudah menyentuh pada substansi konstitusi, gitu kan? Penyimpangan sumber daya alam, datanya ada, sumber daya apalagi ekonomi, kan gitu ya. Lalu juga SDM hanya dijadikan jargon, gitu ya, untuk menjadikan katakan peningkatan kualitas SDM. Nah, kalau itu halnya
tentu gitu ya, ini mengancam kepentingan atau tujuan nasional kita. Dan demokrasi partisipatoris saat ini yang kita jalankan sejak tahun 2004 memberikan otoritas penuh pada warga negara, kepada kita sebagai warga negara Indonesia untuk tentu gitu ya, tidak hanya memilih tapi juga meminta pertanggungjawaban. Jadi bukan DPR yang meminta pertanggungjawaban kepada presiden, bukan masyarakat daerah, bukan DPRD kepada gubernur atau kabupaten kota, bupati wali kota, tapi masyarakat lokal. Sama, masyarakat juga meminta pertanggungjawaban kepada presiden dan wakil presiden, otoritas tertinggi, karena kita tidak punya lagi yang namanya lembaga tertinggi negara. Lah, kita gunakan otoritas kita, ya, political authority kita untuk menyampaikan katakan apa ya, satu perjalanan ya, itu apa, public trust ya, semacam mosi tidak percaya gitu ya, terhadap kesewenang-wenangan terhadap undang-undang. Banyak yang dilanggar, data ada. Saya tidak pegang datanya. Bang Salahuddin Daeng sama Bang Ihsan Nursi memegang, apalagi Indef gitu kan, sudah pegang. Di sini ada Mbak Anies sebagai wakil rakyat. Jadi menurut saya kuat sekali posisi rakyat itu, tidak bisa dinafikan apapun bunyinya atas nama demokrasi, kecuali pemerintah mengatakan pada detik ini, hari ini kita tidak menjalankan demokrasi, kita kembali kepada authoritarian. Lah itu masalah. Iya. Jadi nggak usah pakai melipir, gitu. Itu orang Jawa kan melipir gitu, mau digiring ke authoritarian itu macam-macam. Sudah deklarasikan aja Indonesia menganut sistem authoritarian. Oleh karena itu semua dikooptasi, kan gitu. Tidak boleh kritis, diam semua. Informasi ditangani negara, sama dulu kan. Kita teriak-teriak. Kami PNS pun melawan tahun 98 kan gitu. Tapi yang terjadi sekarang juga ada semacam mungkin apa ya, kayak orang main bumerang itu titik balik gitu ya kepada kita. Nah ini yang mungkin menjadi solusi, ada dua plan gitu ya. Plan yang saya karena PNS tentu meminta perubahan itu terukur, perubahan itu ada argumentasinya, ada buktinya dan sebagainya. Baru kalau mentok semuanya, memang ini cara kita menunjukkan, sejarah politik Indonesia menunjukkan Indonesia tidak pernah berubah separuh-separuh. Selalu berubahnya itu utuh melalui revolusi. Tidak pernah ada reformasi. Reformasi itu pasti bukan khas Indonesia, tambal sulam. Perubahan-perubahan yang sifatnya parsial gitu ya. Indonesia tidak mengenal itu. Masyarakat Indonesia mengenalnya perubahan itu total. Dari sistem yang ini ke sistem yang ini. Jadi kalau sistemnya reformasi itu tambal sulam. Makanya mengapa kita berdemokrasinya minus Pancasila, karena kita tidak bersungguh-sungguh. Nah ini antara lain. Jadi itu yang harusnya kita mulai pahami untuk ke depan. Tentu kita tidak sekedar mengatakan revolusi, tapi harus memahami piranti revolusi itu cukup tidak.